Halo pemirsa, saya Wiki Adrian, inilah seputar iNews Siang. Pemirsa, korban tewas akibat kebakaran Glodok Plaza terus bertambah. Sejauh ini 6 jenazah telah ditemukan di reruntuhan sisa kebakaran. Pencarian 14 orang yang dilaporkan hilang hingga saat ini terus dilakukan. Kerusakan masif terlihat di bagian dalam gedung Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat saat petugas damkar melakukan proses pendinginan Kamis siang. Di antara puing reruntuhan bekas kebakaran di lantai 8 Glodok Plaza, petugas menemukan 1 jenazah. Proses evakuasi petugas terkendala dengan sulitnya akses lantaran banyaknya sekat dalam ruangan serta reruntuhan atap gedung yang terbuat dari baja. 6 jenazah berhasil ditemukan, petugas masih terus mencari korban hilang lainnya. Keluar kemungkinan dua jiwa. Nanti kita akan cek di sana, tapi ini informasi dari para penyerang. Ini baru kemungkinan ya Pak? Kemungkinan. Salah satu keluarga pekerja yang hilang, Eko, mendatangi posko mencari keberadaan putrinya. Ade Aryati, kasir diskotik, belum juga kembali ke rumah. Kalau sama saya sih, apa itu WA-an jam 3-an. Jam 3 sore. Sore, WA doang. Saat ini dari data yang dihimpun petugas tercatat 14 dilaporkan hilang. Sementara jenazah korban yang berhasil ditemukan dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kebakaran Glodok Plaza Rabu malam berawal dari diskotik di lantai 7 dan menyebar ke lantai 8 dan 9 membuat panik pengunjung dan pekerja. Kebakaran baru bisa dipadamkan setelah 22 jam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 14 orang dilaporkan hilang dalam kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. Ada 6 jenazah yang ditemukan di lokasi dan kini masih dalam proses identifikasi. Sudah ada Syahreza di Glodok Plaza dan Amrina Rida di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Reza dan Rida, ada update terbaru apa terkait dengan upaya pencarian jenazah? Kami sampaikan situasi terkini di Glodok Plaza. Memang situasinya kini proses evakuasi masih berlanjut oleh pihak Gulkarmat Pemadam Kebakaran kawasan Jakarta Barat, dan kini evakuasi masih berlangsung dan bisa dilihat Wiki dan juga pemirsa, situasinya para petugas pemadam kebakaran masih berlalu lalang untuk melakukan proses pendinginan, di mana hari ini ada sekitar ratusan yang dikerahkan untuk proses pendinginan dan juga evakuasi di Glodok Plaza. Tak hanya itu, Wiki dan juga pemirsa, ada 2 kantong jenazah yang dievakuasi dari dalam Glodok Plaza ataupun dari lantai 8. Dan kinilah situasinya pasca terjadinya kebakaran ini, beberapa lantai mengalami kerusakan mulai dari lantai 7, 8, dan juga lantai 9. Dan ini proses evakuasi masih berlangsung pada para korban yang dinyatakan hilang, di mana informasi yang kami terima ada sekitar 14 korban yang dinyatakan hilang, dan kini sudah ada 5 yang dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana 2 diantaranya baru saja dibawa ataupun dievakuasi kantong jenazahnya ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun bisa dipastikan total korban yang dinyatakan hilang mencapai 14 orang, dan 6 diantaranya ini dinyatakan tewas dan 5 sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Namun hingga saat ini proses identifikasi masih diberlangsungkan, mengingat jenazah sudah mengalami hangus sehingga sulit untuk proses identifikasi. Dan tentunya Wiki dan juga pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut sudah ada rekan kami Amrina Rida di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Amrina, silakan dengan laporan Anda. Ya, Wiki dan juga pemirsa, sejauh ini terkonfirmasi sudah terdapat 6 korban tewas akibat kebakaran yang melanda Glodok Plaza. Namun dari 6 korban yang memang tewas, ini baru 3 jenazah dari korban tewas yang berhasil dievakuasi dan dibawa di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Informasi yang kami dapatkan adalah memang ketika ditemukan di lantai 8 area Glodok Plaza, ini 3 jenazah dari korban meninggal dunia memang kondisinya sudah sulit untuk
dikenali secara visual sehingga pihak pemadam kebakaran tidak dapat mengidentifikasi secara langsung identitas dari 3 korban meninggal dunia tersebut. Begitu oleh karena itu akhirnya dibutuhkan bantuan dari RS Polri Kramat Jati untuk bisa melakukan identifikasi. Dan saat ini kalau situasinya 3 jenazah dari korban meninggal dunia sudah berada di gedung instalasi kedokteran forensik RS Polri Kramat Jati dan masih dilakukan proses identifikasi. Kami pun hingga saat ini masih menunggu hasil dari proses identifikasi tersebut begitu. Selain ada korban meninggal dunia, juga terdapat 14 laporan orang hilang akibat kebakaran tersebut yang saat ini belum ditemukan. Namun juga belum dapat dipastikan apakah korban tewas yang 6 korban tewas tersebut ini merupakan bagian dari 14 korban hilang yang belum ditemukan tersebut. Dan terkait dengan posko anti mortem, kami melihat di area RS Polri Kramat Jati ini belum terdapat posko anti mortem, namun melihat skala dari kebakaran ini yang cukup besar dan juga masih ada korban tewas yang masih terus dilakukan pencarian, sepertinya nanti akan dibuka posko anti mortem oleh pihak RS Polri Kramat Jati. Sementara demikian, kembali ke Anda, Wiki. Baik, rekan-rekan terima kasih, selamat bertugas kembali. Tragedi kebakaran Glodok di Plaza, Glodok Plaza berulang. Kebakaran Glodok Plaza pernah terjadi tahun 1983 hingga akhirnya gedung pertokoan ini sempat ditutup. Dalam kebakaran kali ini api baru bisa dipadamkan setelah 22 jam. Ratusan petugas damkar berjibaku. Di balik wajah-wajah lelah petugas pemadam kebakaran, ada tanggung jawab besar yang mereka pikul. 22 jam proses pemadaman api dan pendinginan Glodok Plaza tak serta-merta selesai. Mereka masih berjibaku di antara puing-puing reruntuhan bekas kebakaran, menyisir satu persatu lokasi dengan taruhan keselamatan mereka sendiri untuk mencari dan mengevakuasi korban. Ya, karena memang struktur bangunannya sudah tidak stabil ya, dan sudah banyak bangunan yang runtuh. Jadi memang anggota ini berusaha untuk mencari korban, termasuk juga melakukan pemadaman. Jadi memang kan kalau dilihat dari kondisinya sepertinya agak sulit untuk mencari. Sebelumnya pada saat proses pemadaman mereka bahkan nyaris menjadi korban setelah puing besar dengan kobaran api hebat menimpa salah satu mobil pemadam. Kondisi ini pun sempat membuat panik petugas. Sejak kejadian kebakaran Rabu malam hingga kini, para petugas masih terus menyisir lokasi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus pencabulan yang dialami 5 santri di Pondok Pesantren Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang guru dan pemilik ponpes ditetapkan sebagai tersangka pencabulan. Tersangka guru ponpes sudah ditangkap, namun pemilik ponpes kabur. Kasus dugaan pencabulan di Pondok Pesantren Adiniyah Pondok Kelapa Duren Sawit, Jakarta Timur, polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni pemilik ponpes dan seorang guru. Guru yang ditetapkan sebagai tersangka telah ditangkap, namun pemilik ponpes saat ini masih buron. Penetapan tersangka ini dari hasil pemeriksaan terhadap 5 orang santri yang diduga menjadi korban pelecehan seksual. 2 orang korban telah membuat laporan ke polisi. Rupanya ada 5, 3 orang korban, 3 orang korban untuk 1 tersangka, 2 orang korban untuk 1 tersangka. Geger kasus pelecehan seksual ini terungkap dari pengakuan para korban. 5 orang santri laki-laki asal Bekasi diduga dilecehkan oleh guru dan pemilik pesantren. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang guru yang seharusnya membimbing anak didiknya, namun di Lampung seorang guru justru membentak dan menantang siswa di ruang kelas. Sang guru emosi lantaran bangku di kelas tertata kurang rapi. Seorang guru mengamuk di ruang kelas SMP Negeri 3 Banjarbaru, Tulang Bawang, Lampung. Dalam kondisi emosi, pelaku membentak seorang siswa di depan teman sekelasnya. Pelaku mengamuk bahkan melepas kemejanya. Tindakan guru tak terpuji bagaikan preman viral di media sosial.
Pemicu masalah, pelaku terpancing emosi lantaran bangku kelas ternyata kurang rapi. Pihak sekolah berdalih tindakan pelaku merupakan upaya untuk mendisiplinkan siswa. Mereka berurutan duduk jejer, itu kebetulan dekat dengan cewek ya, salah satu siswa cewek. Hanya kebetulan entah kenapa agak renggang, sehingga guru itu menyarankan bahwa lebih baik duduk secara berurutan biar tidak mengganggu tempat yang lain. Atas kejadian ini, guru honorer telah mengundurkan diri dari sekolah. Kasus guru mengamuk diselesaikan secara kekeluargaan. Dari Tulang Bawang, Lampung, Ahmad Lutfi melaporkan. Pemirsa, 40 siswa SD di Sukoharjo, Jawa Tengah mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi di sekolahnya. Meski gejala keracunan tergolong ringan, kejadian ini harus menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat program makan bergizi. Tim Puskesmas mendata satu persatu siswa SD Dukuh 3 Sukoharjo, Jawa Tengah usai temuan kasus keracunan makanan. Sebanyak 40 siswa mengalami gejala keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis berupa nasi, sayur, ayam, dan buah. Keluhannya beragam, mulai dari mual dan pusing hingga muntah. Diduga keracunan berasal dari menu ayam yang diolah kurang matang di dapur SPPG Kodim Sukoharjo. Usai laporan keracunan, seluruh siswa telah diberikan obat oleh puskesmas setempat dan tidak ada yang sampai rawat inap. Iya, 40 siswa. Itu kelas berapa Bu yang Kelas terkena itu? 2 sampai kelas 6. Total ada berapa Bu? Ada 40 siswa. Meski gejalanya tergolong ringan, kasus keracunan ini harus menjadi alarm dan evaluasi bagi seluruh pihak, terutama pemerintah maupun satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ditunjuk. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Zanwar Setiaji, iNews melaporkan. Aksi pemalakan supir truk di kawasan Tanjung Priok kembali terjadi viral di media sosial. Sementara percobaan perampokan minimarket di Bali digagalkan wanita pekerja minimarket yang melawan. Aksi pemalakan supir truk kontainer di kawasan Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara direkam sesama supir viral di media sosial. Pelaku beraksi seorang diri langsung naik ke pintu truk merampas sejumlah barang. Di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, aksi pencurian rumah kosong terekam jelas di kamera CCTV. Dua pelaku beraksi di siang hari membobol pintu, menggasak sejumlah barang berharga dan juga mobil korban. Aksi kedua pelaku ini ternyata telah 2 kali terjadi dalam 1 bulan terakhir yang juga dilakukan di rumah kosong tak jauh dari lokasi. Percobaan perampokan minimarket yang akan tutup ini terjadi di kawasan Bangli, Bali. Wanita pekerja minimarket melawan menggagalkan aksi pelaku. Korban yang berteriak membuat pelaku langsung kabur. Polisi masih menyelidiki upaya perampokan ini untuk memburu pelaku. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, waspada ranjau paku di jalan-jalan ibu kota. Pelaku ternyata menyebarkan ranjau paku di tengah kepadatan lalu lintas saat pagi dan sore hari. Hasil penyisiran relawan Saber dalam sehari minimal mendapatkan 2 kg paku yang tersebar. Lalu lokasi mana saja di Jakarta yang paling rawan ranjau paku? Pemirsa, waspadalah bagi Anda yang berkendara di jalan raya, karena beragam kejadian dapat menimpa siapa saja, baik pengendara motor maupun kendaraan mobil. Salah satunya adalah ranjau paku yang saat ini bertebaran di jalan raya. Kepadatan dan kemacetan lalu lintas di ibu kota memang harus dihadapi para pengguna jalan setiap harinya. Belum lagi harus menghadapi sebaran ranjau paku yang banyak ditemukan di jalanan ibu kota. Dari kondisi ini membuat sekelompok orang yang tergabung dalam relawan Saber beraksi membersihkan sebaran ranjau paku di jalan. Waspada, buat teman-teman, ranjau rangka payung berbahaya ya. Hampir 5 tahun para relawan ini menyapu sejumlah jalan yang rawan penyebaran ranjau paku di Jakarta karena saat ini sebarannya semakin banyak. Masalah ranjau di Jalan Gatot Subroto sampai ke lampu merah Kalimalang.
nggak habis-habis, tiap hari banyak ranjau paku dan ranjau besi rangka payung yang sengaja disebar untuk mencari keuntungan. Para relawan pun menyebut sebaran ranjau paku biasa terjadi sejak pagi hingga sore hari waktu pulang kerja. Dari maraknya penyebaran ranjau paku ini, para pengguna jalan mengaku resah karena harus menghadapi kejadian yang tak terduga mengalami ban bocor. Itu ada kejadian di sama arah Mampang. Itu sampai 2 kali saya kena itu. Untuk pemerintah sekarang nih kalau bisa perhatiannya gitu ya. Apalagi kita yang tiap hari rutinitasnya di jalan, untuk masyarakatnya juga jadi merasa aman nanti gitu. Penyisiran ranjau paku dilakukan relawan dengan menggunakan barisan magnet yang dimodifikasi menyisir sepanjang jalan. Bagiannya para pengendara wajib mewaspadai lokasi yang menjadi rawan ranjau paku di Jakarta. Di antaranya seperti di Jalan Gatot Subroto, kemudian kawasan D Panjaitan, dan di kawasan Kuningan, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa. Aksi di Rut PDAM Kabupaten Bangkalan saat mengecek fasilitas air bersih terendam banjir viral di media sosial. Video mengundang cibiran warganet lantaran saat menembus banjir lebih dari 1 meter, Pak Dirut ditandu dengan rakit oleh 9 warga. Video di Rut PDAM Bangkalan Jawa Timur, Syobirin Hasan mengecek banjir viral di media sosial. Syobirin Hasan terlihat duduk tenang di atas rakit saat meninjau fasilitas air bersih terendam banjir di Tangkel Sumber Pocong, Kecamatan Burneh, Bangkalan. Sementara di bawahnya sekitar 9 orang harus menopang rakit dan menembus banjir setinggi 1 meter lebih. Ramai di media sosial, di Rut PDAM Bangkalan ini langsung memberikan klarifikasi. Dihubungi melalui telepon, Pak Dirut beralasan aksi ditandu rakit itu merupakan inisiatif warga. Langsung refleks saja. Sudah Pak Direktur langsung naik ke GT gitu loh. Iya kan? Iya, siap. Nah, jadi itu jujur bukan ide saya sebenarnya. Sebelumnya ada 3 kecamatan di Bangkalan terdampak banjir paling parah sejak Rabu lalu, yaitu Kecamatan Burneh, Tanah Merah, dan Tragah. Banjir merendam mesin pengolahan air membuat suplai air bersih ke ribuan rumah warga terhambat. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan kapal pesiar Salaya Yachts resmi diluncurkan untuk meramaikan industri pariwisata dalam negeri. Perusahaan yang didirikan mantan pebulu tangkis nasional Kevin Sanjaya dan selebriti Prilly Latukonsina ini akan memberikan pengalaman baru dalam menikmati wisata bahari di tanah air. Dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, sejumlah selebriti tanah air, serta pengusaha nasional, perusahaan kapal pesiar Salaya Yachts yang dinahkodai Kevin Sanjaya dan Prilly Latukonsina resmi diluncurkan di Jet Sea Cafe, Jakarta Utara. Salaya Yachts sebagai eksklusif partner untuk Geniu Indonesia hadir dengan misi besar untuk mendukung pengembangan pariwisata maritim Indonesia serta memberikan pengalaman baru dalam berlibur yang menyenangkan kepada wisatawan domestik maupun mancanegara. Kita membangun pariwisata di Indonesia untuk kita education ke mereka semua, untuk mengembangkan pariwisata Indonesia ini untuk develop laut-laut yang sangat luar biasa itu sih. Dengan basis operasional di 3 daerah di Indonesia, yakni Jakarta, Bali, dan Labuan Bajo, Salaya Yachts menargetkan untuk menjadi ikon baru dalam industri pariwisata maritim di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menambah experience dari wisatawan untuk menikmati bahari Indonesia. Sekali lagi selamat untuk Salaya Yachts. Dari Jakarta, Ismalia Aristiawan, iNews melaporkan.